malam semua teman-teman foodpreneur ada seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Food is the first F&B edutech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner ya di Foodies. Kita akan undang narasumber kita malam ini ya. Kayaknya udah muncul juga. Semoga kali ini tersambungnya cepat. Harusnya sih ya, gitu. Dan teman-teman yang mau silaturahmi dulu di timeline silakan. Dan buat teman-teman yang nanti mau nanya ke narasumber di kolom chat ya, di kolom Q&A ya teman-teman ya. Halo, selamat malam. Halo, malam Sarita. Cepet ternyata tersambungnya, aku happy banget nih. Halo, halo. Iya, halo. Kedengeran suaranya? Oke, ya. Kedengeran, jelas. Oke, ini teman-teman juga udah pada masuk. Teman-teman jangan lupa ya, yang mau nanya malam ini boleh nanti di kolom Q&A ya, jangan di komen. Karena bentar lagi komennya mau aku matiin. Oke, tanpa membuang waktu lama-lama. Oh ya, sebelumnya terima kasih David ya, udah mau sama-sama jadi narasumber di terima kasih juga sudah diundang. Oke, nah mungkin tanpa membuang waktu lama-lama. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Ini David ini latar belakangnya apa? Mungkin sebelum bisnis kuliner kali ya, latar belakangnya apa? Kalau pernah bisnisnya apa aja boleh dijelasin. Dan dulu sebenarnya kesibukannya apa sebelum bisnis kuliner? Silakan. Sebelum bisnis kuliner, ini mungkin bisa bukan dibilang kuliner ya ini ya. Karena kalau Salmonhu itu kita lebih ke online fish market. Jadi kita menjual yang belum diolah. Betul. Jadi kita menjual bahan mentahnya, ikan-ikan. Nah, ini kan Salmonhu ini berdiri 2015. Sebelum ini ya kita latar belakangnya lulusan Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara. Sama kerja juga di perusahaan swasta, itu juga kebetulan bagian perikanan bidangnya. Jadi masih berhubungan lah gitu. Jadi dulu itu mikirnya sambil bekerja, kita sambil membangun bisnis sendiri itu. Dulu apa tadi informatika, kemudian kerja berarti ya, kerja di perusahaan? Ya, kerja. Perusahaan juga bidangnya perikanan. Bidangnya perikanan. Iya. Oke, kalau sekarang nih ya, ceritain dikit kali ya. Nyebutnya apa? Salmonhu ya? Atau apa nih? Salmonhu. Salmonhu. Nah, boleh nggak diceritain kalau Salmonhu itu sebenarnya apa ya? Bisa dibilang tadi kan, tadi apa ya istilahnya? Produsen online fish market. Online distributor fish lah market. bisa dibilang. Online fish market. Distributor. Iya. Nah, oke. Nah, itu tapi boleh nggak dijelasin dulu sebenarnya Salmonhu-nya itu online fish market-nya itu berarti B2B kah atau B2C atau gimana? Kalau Salmonhu sendiri itu kita lebih ke focusingnya ke retail, langsung ke end user customer. Gitu. End user. Jadi, ya? Ya, memang ada beberapa juga customer B2B juga, tapi kita memang lebih banyaknya itu ya 70%-nya itu end user customer. End user ya, berarti belinya retail, oke. Tapi kalau B2B-nya ada? B2B ada juga, itu kayak seperti ke restoran-restoran. Nah, itu bisa diaksesnya itu via marketplace kah? Atau misalnya punya toko online sendiri atau gimana? Kalau untuk sistem pemesannya itu bisa diakses marketplace di Tokopedia sama di Shopee. Sama pemesanan juga bisa via WhatsApp. Kalau untuk website untuk online store sendiri sih belum ada. Mungkin nanti nextnya kita pengembangannya untuk online store sendiri. Gitu. Nah, ini kan tadi katanya adanya kan sejak 2015 ya. Tadi ya, benar ya? Iya. Mulai bukanya. Betul. Nah, itu dulunya awal-awal kepikirnya apa sih kok bisa bikin online fish market? Kan kayak 2015, kalau gua nggak salah inget ya. Kayaknya kan belum terlalu rame orang jualan di lapak online gitu. Nah, itu mikirnya dulu apa sih kok bisa-bisa masuk ke bidang ini? Justru kalau bisa dibilang tahun 2015 itu belum ada sama sekali, kalau menurut saya juga ya, belum ada sama sekali
distributor yang menjual barang-barangnya itu secara online. Ibaratkan, pasti kebanyakan itu mereka mau di supermarket kah atau di pasar fisik gitu loh. Jadi karena tahun 2015 itu kita kan kebetulan juga anak teknik informatika, jadi kita belajar online, internet dulu. Kita lebih info itu lebih dahulu lah kita dapetin gitu loh. Jadi kita berpikir, wah ini cocok nih, kita mulai starting online business, di mana tahun 2015 waktu itu tuh belum ada sama sekali, apalagi ikan. Bisa dibilang orang itu pasti, apalagi ikan ya, berupa ikan, orang tuh kan taunya mau lihat fisik langsung, lihat ikannya fresh atau enggak. Nah itu, jadi itu jadi kunci, ya itu juga tantangan juga nih, gimana caranya meyakinkan orang bahwasan yang ikan-ikan yang kita jual itu fresh gitu. Nah jadi itu maksudnya silakan. Jadi apa? Karena sebelum ada orang yang jual secara online, itulah kita mulai secara online gitu loh. Waktu itu sih awal-awal mulanya masih via Kaskus, lu masih ingat ya? Jadi kayak bikin satu ini room Kaskus itu, ya itu kita untuk promosi gitu loh, Kaskus dan Blogspot gitu. Itu dulu, tapi gini, berarti online fish market. Tapi kan dulu belum, Kaskus itu paling di FJB-nya kali ya, munculnya ya. Forum jual belinya. Jadi memang, jadi memang masih belum ada kayak sekarang ini marketplace Tokopedia, Shopee, ya kan. Jadi masih forum jual beli lah gitu. Berarti itu nggak ada satu landing page tertentu tokonya ya berarti ya dulu? Nggak ada. Awalnya? Dulu awal mula toko mau cuman Blogspot aja Pak. Info ya. Untuk dulu kan masih zamannya Blogspot ya atau WordPress ya, kita kan itu cuman isi artikel aja gitu, dan ada jadi kayak kita ya itu bisa dibilang landing page juga lah ya, cuman lebih ke websitenya, langsung orang dateng baca-baca kita jual apa aja, nah dari situ gitu. Paling orang ngubunginnya manual kali ya, via WhatsApp atau telepon gitu dulu zaman nggak ya? Ntar dulu, agak lupa 2015. 2015 WhatsApp udah sih, ya. WhatsApp udah BBM. ya. Oh BB kali ya. BBM ya. WhatsApp. BBM, WhatsApp, sama mungkin nggak ini YM, masih zaman nggak ya dulu ya? Kalau nggak salah masih ya. Bener nggak ya? Enggak. Lupa ingat. Udah enggak ya? Udah enggak ya? Udah enggak. Iya. Iya. Tapi berarti dulu sama WhatsApp. Berarti dulu channelnya tuh lebih ke promo untuk nyari leads-nya di Kaskus, and then diarahin masuk ke Blogspot kali ya, lebih ke sana ya. Yep. Iya. Dulu, oke. Gitu. Dulu kan dulu kan di Kaskus kan kita sundul terus kan. Kalau sundul triknya naik. Jadi kita triknya kita langsung di nomor 1. Jadi ya dulu rajinannya sundul gan gitu loh. Iya. Ya gitu. Sama yang ngumpulin testimoni. Pokoknya kalau testimoni di tweetnya kita kan otomatis tweetnya kita naik, ya kan? Ya. Itu sama kalau nggak salah juga setelah sama kita juga untuk iklannya udah masuk 2015 udah mulai Instagram. Kita udah mulai posting ya? di atau Instagram. Twitter ya dulu konten. Twitter juga kayaknya dulu Instagram ya. Instagram udah sih 2000. Tapi yang zaman Instagram masih algoritmanya masih sangat enak sekali. Masih sepi yang main ya. Yang ini kan? Masih kotak atau udah mulai bisa landscape ya? Agak lupa gue 2015 kalau nggak salah. Yang harus kotak sih kayaknya. Atau udah bisa landscape, video belum kayaknya? Belum. Masih zaman foto aja. Belum. Sama algoritma Instagramnya itu masih enak banget kita post. Yang penting kita rajin rutin posting, itu udah orang pasti langsung lihat muncul. Banyak. Engagement-nya naik kan gitu loh. Iya. Ya. Tapi dulu sempet kayak main ads segala nggak? Dulu Google belum. Ads atau belum ya? Belum. Instagram Ads pun dulu masih jarang. Masih. Gak ada. Ibaratkan nggak ada kan? Gak ada. Kita organik aja tuh dulu Instagram tuh masih yang ini, ibaratkan masih bisa lah tanpa ads gitu loh. Sekarang inilah setelah algoritma Instagram berubah, mau nggak mau kita emang diharuskan untuk memakai ads
gitu. Oh iya, itu sih iya. Nah, tadi kan sempat dibilang salah satu tantangannya itu kan di masa itu ya, itu adalah Hmm, meyakinkan si customernya itu hmm, apa ya? Kan kalau zaman dulu orang pengennya kalau beli ikan fresh ya pengennya lihat, pegang kali ya. Nah, itu betul. gimana tuh dulu Ya. cara David untuk meyakinkan si konsumen-konsumennya bahwa ini fresh gitu di online? Dulu itu cara meyakinkannya ibaratkan mungkin gimana ya? Kita dari copywriter sendiri juga sih. Kita dari copywriter pernah dari Kaskus Street-nya, dari postingan dari artikel-artikel websitenya juga sendiri itu bagus copywriternya. Jadi dari copywriter sendiri kita udah berusaha untuk kasih trust ke orang, menunjukin foto-fotonya gitu. Ketika orang mau beli juga kita udah kirim. Jadi kan waktu chat calon customer ngechat, dia kan pasti nanya minta fotonya dong. Nah, kita kirim Ya, fotonya gitu ya kan. Nah, ketika dia sudah oke, nah memang waktu itu agak susahnya kita konsepnya kan nggak ada kayak Tokopedia sekarang kan, kayak ada untuk rekening bersama gitu kan nggak ada dulu. Jadi ya, mau nggak mau tetap kita minta customernya, kan kita juga takut ditipu dong. Minta ya. customernya transfer dulu, nanti baru kita kirim. Nah, biasanya ya mungkin uh, hokinya itu banyak juga sih ya customer awal-awal itu dia sudah mulai mau ibaratkan transfer dulu lah gitu, baru kita proses pesanannya mereka. Nah, ketika proses pesanannya, waktu itu sih masih belum ada Gojek juga. Jadi mau nggak mau tetap kita sendiri yang anter. Kita sendiri yang Oh, antar ke rumah customernya. Yes, kita sendiri yang mau mau sampai jarak. Makanya waktu itu sampai ada calon customer di Bekasi. Kita kan ininya di Jakarta Utara. Kalau di mm-mm. Bekasi kita sampai nyerah karena masih jauh gitu loh. Kalau misalkan dia pesen dikit, kita bilang aja habis alasannya. Ya cuman sebenarnya itu jauh kan, jadi kan ongkosnya juga kan kalau langsung kita charge mahal ke customer kan dia nggak mau gitu kan. Ya mau nggak mau. Iya. Ya jadi ketika sudah antar, ya udah kita langsung kasih lihat ini loh barangnya. Oh fresh ya mereka oke. Nah mereka happy gitu loh. Nah ketika mereka sudah happy, ya itu kita pendekatannya lagi minta mereka bikin testimoni. Nah, jadi kan Hmm. dari testimoni yang sudah kita kumpulin itu, itulah yang jadi supaya tujuannya untuk bangun trustnya kita, trustnya customer, Ya, gitu. ya, ya. Tapi berarti Mm-mm. dulu tuh armadanya sendiri ya? Kan nggak ada Gojek-Gojekan. Sendiri, nggak ada, Udah ada belum ya? 2015 belum ada ya? belum ada. Beneran kita sendiri yang nyetir malah. Karena kita Oh, kan awal-awal, iya, karena iya kita awal-awal belum ada untung, belum ada apa-apa. Biasanya belum ada biaya operasional untuk kita hire satu orang kurir gitu kan. Nah itu mau nggak mau kita sendiri yang anter. Gitu untuk menghemat iya, iya. biaya gitu. Tapi ya itu satu kendalanya ini bukannya menghemat biaya malah boncos. Biayanya Karena besar, bensinnya malah mahal ya? malah mahalan bensin dan kita nggak karena pakai mobil nggak apa namanya sehari itu paling efektifnya cuma satu dua tiga customer nggak bisa Iya, lebih. Nah dari situ iya. kita belajar akhirnya mau nggak mau pakailah ya ada namanya kurir gitu. Mm-mm. Mm-mm, Kurirnya sih mm-mm. waktu itu sih udah mulai jalan berapa lama, berapa bulan baru ada kurir kurir bisa bilang kurir online juga sih, tapi bukan Gojek, Grab sih. Ada online khusus Ya, sendiri untuk delivery barangnya gitu. ya, ya, ya. Itu dulu ya. Tapi sebenarnya dulu tuh kan berarti kalau misalnya beroperate-nya di Jakarta Utara, artinya customer-nya itu terbatas hanya Jakarta Utara aja kali ya? Atau Iya, gimana? Kan tergantung kita mudi dulunya. Kalau misalkan kita lagi oke mau jalan jauh, waktu itu juga pernah em, sempat sampai mana ya? Sampai Depok sana deh. Depok. Nah, oke. Nah, Karena tapi dia dulu tuh ya, 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 kenapa? karena dia ordernya lumayan banyak lah. Jadi kita mau anterin gitu Oh. loh. Hmm. Tapi dulu sebenarnya yang terpikir tuh apa? Maksud gini, kan biasanya orang tuh kan memulai sebuah bisnis tuh karena melihat ada peluang misalnya atau gimana. Nah, Betul. dulu tuh pertama banget gitu ya memilih kan agak unik nih sebenarnya ya. Maksudnya
jualan ikan itu fresh dan retail. Biasanya orang kan kalau jualan bahan baku ya, bahan segar itu biasanya kan ke B2B. Nah, ini kan ke B2C. Nah, Hmm. dulu tuh ada peluang apa sih yang dilihat sama David di ikan salmon fresh dan retail ini? Kenapa bikinnya itu bentuknya seperti salmon hu? Dulu itu jadi gini, kita tahu permasalahannya dulu itu satu, salmon mahal. Salmon Mm-mm. pasti mahal. Salmon ketika sudah jatuh di supermarket dan sudah jatuh di Tempat sushi. pasar itu kan mahal. Betul Ya, dong. Tempat sushi apalagi itu mm. mahal banget. Oke. Apalagi ya. Dulu tuh memang cuma satu item. Dulu tuh satu item memang cuma hanya dikhususin. Makanya namanya salmon hu. Karena dulu itu kita cuma jual salmon gitu loh. Jadi karena satu dapetinnya juga orang menganggap salmon itu wah mahal gitu kan. Nah, jadi di situ permasalahannya dan kedua masalah kualitas barangnya, freshnya. Nah, kalau kita bisa lihat biasanya di supermarket atau di pasar itu biasanya kan kita nggak tahu mereka display di supermarketnya itu sudah berapa lama. Jadi Ya, otomatis kesegaran di supermarket itu sudah berkurang. Dan kita sudah mungkin, apalagi dia display, sudah dipegang-pegang orang berapa orang ya. gitu kan, ya kan. Kita mau makan es sashimi grade aja itu udah nggak mungkin. Es sashimi itu udah nggak bisa gitu. Ya. Oleh sebab itu, jadi kita mikir, kenapa nggak saya bikin salmon hu? Jadi yang mengirimkan salmon segar, fresh, sampai di depan rumah, di mana ketika udah nyampe, lu bisa langsung makan jadi sashimi. Dan itu Hmm. dijamin fresh gitu. Kalau nggak fresh dibalikin, nggak apa-apa gitu. Nah jadi dari satu permasalahan itu ada solution, makanya itu jadi peluangnya kita gitu. Hmm. Oke, ngelihat peluang itu ya. Emang sebesar itu berarti ya marketnya ya di 2015 ya? Besar banget. Besar banget ya? Jakarta bisa di luar Jakarta juga, bisa sampai Medan, di mana yang bisa kita jangkau karena juga apalagi di luar daerah. Saya pernah dapet customer di Banjarmasin, dia kasih komen, salmonnya segar ya, segar banget gitu loh. Di sini nggak ada yang jual segar ini di Banjarmasin. Berarti itu jadi satu peluang yang masih besar, apalagi satu Indonesia. Di mana ya intinya kalau sekarang misalnya kita keterbatasan di transport. Di mana kita cuma Ya, bisa ngejangkau area-area yang paling kita bisa 1 hari 1 malam. Itu bisa kita jangkau. Tapi kalau yang udah agak jauh kayak di Papua, pernah ada dari Papua ngecek kita, itu kita nggak bisa. Karena di Papua itu transportnya bisa 3 hari. Wah, itu oh, walaupun kita pakai pesawat, itu juga bisa 3 hari. Jadi kita nggak bisa gitu loh. Tapi kalau untuk area-area yang misalkan bisa jangkau 1 hari 1 malam, itu kita masih bisa. kalau Gitu. dulu pas pertama kali jualan kan salmon aja kali ya. Nah, Betul, salmon kalau aja. sekarang produknya apa aja ya? Sekarang udah banyak. Udah ada 80 item. Walah, Ya, ikan semua kan pastinya ya. ikan semua, tapi kita sekarang udah mulai campur. Kayak dimsum, itu juga udah ada. Kayak gorengan-gorengan, itu juga udah ada. Kita tambah lah, frozen food gitu. Karena kan di marketplace ini nekanin kita harus banyak SKU, punya banyak item kan. Jadi mau nggak mau kita Ya, nambah beberapa varian. Yang pastinya ikan-ikan segar yang banyak di pasaran ya kayak contoh kakap, bawal putih, bawal Jepang, tenggiri, baronang, sampai tunastik ada, kod, halibut dan lain-lain gitu loh. Jadi ya intinya kita tetap menyediakan ikan-ikannya itu dengan kualitasnya itu motonya kita ya Iflek, kita ngutamain kualitas sama kesegaran ikannya gitu. nah tapi apa? Kenapa sih namanya salmon hu? Itu maksudnya apa sih hu-nya? Hu itu ikan artinya Bahasa apa ya? dari bahasa Hokkien. I see. Baru tahu gue Jadi soalnya. iya, jadi kebanyakan memang orang nggak tahu. Jadi waktu itu ya ibaratkan, nah waktu itu juga kan pas banget itu pas lagi di kuliah kan gitu, kita belajar tentang branding kan dari kuliah udah belajar Mm-mm. branding. Jadi Mm-mm. kira-kira mau bikin brand apa ya yang unik sama orang ingat kita kan jual salmon ya udah salmon, terus ikan ya udah hu
orang nggak ada yang tahu. Ya udah kita Hmm. gitu saja Salmon Who gitu. Oh, gitu. Berarti hanya orang Hokkien aja doang yang tahu ya. Iya, itu pun banyak yang nggak tahu. Dia masih nanya apa ini gitu. Kirain ada filosofi apa gitu. Ternyata Nggak ada sih. diambil dari Dari bahasa. bahasa aja. Nah, tapi dulu waktu awal nih ya, kita pengen cerita tentang awal juga nih ya. Em, Dulu satu varian aja atau berapa varian waktu awal mulai? Awal mulai satu dulu. Paling Satu. setelah 2-3 bulan nambah. Awal nambah itu saya masih ingat bawal Jepang. Bawal Jepang dari bawal Jepang yang utuh. Terus ada baramundi. Ada bawal Jepang tapi dibikin sashimi. Marukoban sashimi sama Jepangnya. Nah dari situ mulai baru nambah-nambah lagi. Awal-awal mula juga ya itu mulai ya paling 3-4 item nggak banyak Hmm. Nah, gitu. tapi dari 2015 sampai sekarang berapa tahun tuh? 16, 17, 18, 19, 20, 21. Udah 6 6 tahun tahun lah ya? ya. Iya, 6 tahun lama ya? Udah lama ya? sudah lama. Iya. Ah, udah lama juga ya. Itu tapi boleh nggak ceritain dikit dong? Maksudnya dari Hmm. 2015 sampai 2021 itu kan pastinya banyak apa ya? Nambah produk pasti iya. Kemudian membangun brandnya juga pasti iya. Nah, itu ada perubahan nggak? Atau misalnya gini, kan kalau misalnya kita ngomongnya pebisnis kuliner yang outlet misalnya, itu kan berarti nambah Hmm. cabang. Nah, kalau Hmm. Salmon Hook sendiri kan pastinya bukan nambah cabang ya, tapi mungkin Bukan, ya. ada nggak possibility misalnya apakah nambah titik distribusi ataukah mungkin memperluas apa gitu untuk mengcover misalnya satu Indonesia. Tadi kan Papua masih belum terjangkau juga. Hmm. Itu dalam Itu benar perkembangannya sih. seperti apa sih? Nantinya dalam perkembangannya mungkin kita akan menambah titik distribusinya. Yang tadinya mungkin hanya di satu titik, mungkin di Jakarta nanti kita akan nambah. Bisa jadi nanti di Jakarta ada di Jakarta Selatan. Karena yang order dari customer memang kebanyakan Jakarta Selatan, Jakarta Barat gitu lah. Nah, jadi ya ada kemungkinan kita tambah titik. Tambah titik bisa di Jakarta lagi, bisa juga nanti di luar daerah gitu. Bisa juga supaya untuk menambah trust customer lagi ya kita bisa ada kita bikin juga sebagai kayak store display lah. Store display. Jadi orang bisa cutting kita langsung kasih lihat mungkin dan di atasnya nanti kita sekalian bikin restorannya bisa juga gitu loh. Nah, jadi ibaratnya Ya. kita sambil bangun brand awareness-nya dulu nih. Ketika brand awareness kita sudah besar, orang-orang sudah tahu ketika kita mau buka apa aja, orang-orang kita udah ada follower. Gitu loh. Jadi kita otomatis sudah dapat fanbase-nya sendiri lah gitu loh. Kalau sekarang base-nya customer-nya lebih ke ada nggak misalnya karakteristik tertentu dari customer yang sekarang? Dari yang dulu sampai sekarang kan udah 6 tahun cukup banyak ya harusnya customer-nya. Karakteristik customer banyak banget sih, beragam ya. Ada yang maunya banyak, ada yang ibaratkan ada yang suka nawar, udah pasti gitu. Pasti itu. Iya, ada yang paling enak itu kita sebut harga berapapun dia udah langsung oke, langsung transfer, langsung kirim gitu loh. Itu udah paling enak. Jadi ya beragam lah customer dan kita cara menghadapinya juga harus beda-beda gitu loh. Jadi gimana caranya ya tetap customer itu kan raja, ratu. Ya mau nggak mau kita harus serve mereka. Gimana kalau mereka nggak suka ya kita ya gimana kita jelasinnya supaya mereka happy lagi gitu. Kalau Bandung bisa ya? Soalnya foodies Bisa, di Bandung. Bandung bisa. Ntar kita pengen cobain, pengen tahu soalnya. Oh, tinggalnya di Bandung ya? Iya, foodies memang di Bandung juga sih pusatnya. Oh. Nah, nah tapi sebenarnya gini, sejalan dengan waktu ya, ini kan tadi produknya nambah kan tadi diceritainnya ya. Nah, tapi waktu menambah produk baru itu kan pastinya nggak langsung dari satu, nggak langsung jadi 20, 30 kan, tapi bertahap nih. Nah, bisa nggak diceritain pertimbangan apa saja sih waktu nambah produk, mungkin 2 dulu, 3 dulu. Nah, itu pertimbangannya apa aja sih? Memilih produk, oh yang kedua ini, yang ketiga ini gitu. Ini apa pertimbangannya itu satu yang pasti cash flow. Yang pasti cash flow dulu. Ya ibaratkan kita kalau mau nambah item baru, varian baru kan
kita harus stok, ada stok namanya ya. Ya. Kita harus sesuaikan dulu cash flow-nya kita. Oke nggak gitu, nambah nggak? Karena ketika kita Ya. bilang nambah item kan kita harus biayanya lumayan besar. Selain Ya. dari stok, itu juga kita harus photoshoot. Nah, photoshoot sendiri juga salah satu trik kita gitu loh. Jadi ketika kita photoshoot, kita manusia itu kan makhluk visual. Jadi mau nggak mau kita harus menyediakan konten foto yang bagus juga. Jadi supaya mereka tertarik gitu. Jadi ketika kita mau menambah varian ya otomatis biaya tersebut harus kita pikirkan. Apakah oke? Ya. Nah, dan apakah sesuai dengan ideologinya kita? Ini kita mau jual apa nih sekarang nih gitu loh. Jadi Ya. kalau oke dan memang barang ini unik, barang ini memang kita bisa dapatin juga dengan mudah. Kita bisa jaga kualitasnya juga. Kita tambah gitu variannya. Tapi sebenarnya kan kalau ngomongin produk-produk seafood ya kelihatannya ini kan sebenarnya cara perawatannya kurang lebih mirip-mirip kali ya. Maksudnya artinya kalaupun harus menambah paling yang ditambah itu lebih ke either itu freezernya atau misalnya raknya gitu ya. Freezernya. Lebih ke sana kali ya. Iya, lebih ke freezer. Karena memang sebenarnya ikan sendiri itu bisa tahan cukup lama di freezer. Jadi asal kita ada juga, freezer ya. dan ya ada freezer dan stoknya itu sebenarnya juga nggak terlalu banyak. Kita kan kalau fresh udah pasti kan, kalau untuk ikan fresh kita udah pasti nggak ada stok karena itu kan hasil tangkapan harian. Jadi kita orderannya itu kebanyakan juga ikan fresh itu kita SPO, pre-order. Jadi ketika hari ini ada, baru kita kirim ke customer. Jadi kita memang kita tidak menjanjikan selalu ready stock kalau untuk ikan fresh ya. Kayak yang ikan kakap, baronang, bawal putih, karena kan itu ikan harian. Harian itu kan hasil laut tergantung. Nah, bisa aja hasil laut hari ini ikannya nggak ada, besok ada, itu kan kita nggak bisa pasti. Jadi kita untuk ikan-ikan fresh itu memang kita nggak ngestok. Jadi kita sesuai pre-order dari customer gitu. Oke. Berarti sebenarnya sistem penjualannya selama ini PO ya, pre-order ya? Ada yang PO, ada yang kita ready stock juga, ada yang kita nge-stock. Jadi kayak ikan-ikan frozen, kayak contoh cod, halibut, terus gindara, itu semua kita ada stok. Tuna, itu kita ada stok. Justru salmonnya kayaknya ya, nggak di stok ya. Karena kan tadi salmonnya fresh ya. yang nggak stok, betul. Nah, ya paling kita ada, kalau ya. salmon yang di stok itu ya ada yang dengan kualitas beku. Itu ada ya kualitas tapi nggak jadi sashimi ya kali ya, kurang enak jadi sashimi, masak lah. Betul, kalau mau yang fresh itu harus yang ini yang fresh ya. Nah terus ini ngomongin sedikit ya, kita masuk ke branding atau marketing nih ya. Dulu waktu pertama kali nentuin channel untuk berkomunikasi nih sama target market yang mau dituju tadi, yang tentunya pasti yang orang yang hobi makan ikan, hobi makan sashimi lah ya. Nah itu dulu caranya apa, Fit? Sosial media udah pasti kita pilih karena tapi organik dulu ya? Start ya organik. Jadi dulu di kita sosial media Instagram itu waktu itu baru mulai naik, saat-saatnya naik. Orang-orang juga semua pada, siapa sih yang nggak punya Instagram gitu kan, yang punya sosial media, dan mungkin marketnya juga memang kita marketnya itu lebih banyak yang ada di sosial media dibanding di Facebook. Jadi kita waktu itu juga belum ada TikTok, belum ada apa-apa, baru Instagram. Jadi Facebook kali ya? Facebook. Cuman Facebook itu waktu itu kan kita nggak terlalu ini, udah beda. Waktu itu Facebook itu udah jadi kayak udah terlalu ini deh, gak cocok marketnya. Jadi kita mulai dari Instagram, masuk Instagram, posting konten setiap hari pasti postingnya, gitu tuh. Dari situ aja sih, dari Instagram. Terus cara brandingnya, yang pasti waktu itu dari influencer dulu, pasti dari influencer. Nah influencernya juga karena kita juga nggak ngerti, terus nggak ngerti juga, kita juga coba-coba influencer mana. Malah waktu itu dari influencernya yang asal pilih influencernya, followernya banyak, kita pilih, kita kasih, ternyata malah nggak, kurang efektif. Baru kita pilih food blogger. Ketika food blogger
dari food blogger sendiri itu baru mulai naik, tapi nggak terlalu signifikan. Signifikannya itu ternyata kita nge-influencer para YouTuber jadinya. Oh, ya, Nah, ya, ya. ketika YouTuber dan ternyata amazing waktu itu surprisingly banyak feedbacknya oke dari food blog dari YouTuber. YouTuber sendiri itu waktu itu udah kepikiran kan. Karena kan kita pilihnya waktu itu food blogger yang di Instagram. Tapi setelah itu kita pilih bisa dibilang food vlogger yang di YouTuber. Yang di Nah, YouTube. dari situ naik pelan-pelan. Naik dan efeknya di YouTube itu sendiri kita ketika udah influence endorse di YouTube, efeknya juga ternyata di Instagram juga ada efek. Followers di Instagram juga nambah. Jadi kita bisa sebenarnya bisa ambil kesimpulan lebih efek sebenarnya di YouTube. Gitu. Cuman ya kita tahu sendiri kalau di YouTube ya budget kita juga harus spend lebih besar dibanding dengan Instagram. Iya dan gitu loh. Nah, jadi kita ambil kesimpulannya ya mulai start dari Instagram, endorse influencer, kalau bisa di YouTube gitu. Tapi kalau sampai sekarang nih ya, pernah pakai ini nggak apa misalnya kayak Instagram Ads, Facebook Ads, atau Sekarang YouTube ya. Ads? Sekarang iya ya. Sudah mulai 2 tahun ini lebih digasin. 2 tahun lalu masih santai. Tahun ini ya 2 tahun inilah 3 tahun lalu masih santai. 2 tahun ini udah mau nggak mau dengan algoritma Instagram yang sudah berubah, mau ngomong kita harus memakai ads. Sekarang kita lebih banyak di ads. Tapi di combine nggak misalnya sama influencer juga atau misalnya YouTuber juga atau blogger? Oh masih di combine ya? Masih di combine gitu. Karena satu memang tujuannya kan beda. Kalau kita dengan influencer itu lebih kita tujuannya untuk menaikkan trust. Balik lagi kan kayak yang tadi naikin trust sama naikin brand awareness. Itu influencer masih oke. Tapi kalau ads itu kita udah lebih ke conversion. Gimana udah langsung kita bikin konten yang tepat, copyright yang tepat, gimana udah langsung kayak nembak ke customer yang memang tertarik dengan kita gitu. Tertarik dan langsung conversion, udah langsung belanja ke kita. Kalau kayak sekarang mah mungkin arahannya langsung ke landing yang kayak e-commerce-nya kali ya. Kalau dulu kan manual, kalau sekarang mungkin enggak ya. Ya, memang ya, tapi kalau bisa dibilang sih sekarang yang manual masih banyak karena kan kita udah ada regular customer. Nah, regular customer sendiri itu yang udah lama juga, mungkin udah 2-3 tahun belanja sama kita, mereka masih lebih nyaman via chat WhatsApp, via manual. Jadi kita belum bisa meninggalin sepenuhnya order manual. Gitu kan. Tapi kalau sekarang berarti adanya di mana aja tuh? Tokped, Tokopedia, Shopee, sama WhatsApp aja udah. Oh, cuma 3 itu aja ya, WhatsApp cuma aja. Cuma 3 itu aja. Iya. Oh, I see. Tapi kan semua kalau ngomongin ads mah pasti masuknya ke 3 itulah ya. 3 itu. Ya. Tokopedia Ads juga kita pakai, Shopee Ads juga kita pakai, Google Ads juga kita pakai. Dan tapi baru mulai. Nah, Fit, kemarin kan seperti kita tahu ya, banyak teman-teman kan terdampak lah kemarin kena pandemik. Nah, Salmonhu terdampak nggak sih PSBB dan PPKM yang masih pelonggaran ini? Beruntungnya sih kita nggak kena dampaknya, malah surprising naik. Karena ya kita bisa ambil alasannya kan mungkin karena mereka di rumah nggak ada kegiatan apa-apa, jadi mereka juga lebih aman konsumsi makanan yang mereka masak sendiri. Jadi dia beli bahan-bahan kitanya. Makanya justru karena PPKM ini kita jadinya nambah varian produk. Yang tadinya kita nggak mau jualan frozen food, kayak dimsum dan lain-lain, kita jadi adain dimsum, terus adain. Orang kan tinggal di rumah, tinggal masak. Nah, jadi dari situ peluangnya kita ambil nih. Kita jadi siapin varian produk yang dimana orang tinggal siap masak. Jadi nggak usah bikin, nggak usah ribet-ribet masak lagi. Ya, gitu. Iya sih. Tadi gue sebenarnya udah agak nebak juga sih, kemungkinan ini dampaknya malah positif ya.
positif, Naik ya orderannya ya. naik. Ya, cuman ya kalau bisa dibilang mana lebih lebih ini ya lebih dampak naiknya sih tahun lalu, tahun 2020. Sekarang tahun 2021 sih udah nggak terlalu, udah normal aja sih. Nggak yang tiba-tiba naik banget nggak. Mungkin udah pada bandel juga kayaknya kan kemarin kayaknya apa ada tempat makan tuh rame banget gitu ya. Iya, Orang udah nggak terlalu disiplin di rumah kan waktu 2020 orang benar-benar disiplin tuh. Nggak kalau pergi-pergi bisa benar-benar lihat nggak sih pergi. sekarang apalagi bulan September awal cenderung malah sepi ya. Karena mungkin udah bosen. Kita juga kalau dibosen udah bosen di rumah, jadi ketika sudah dilonggarin, ya udah balas dendam mereka. Jadi udahlah nggak mau Ya, masak dulu, maunya makan di luar dulu. Nah, ya udah nanti kita kasih dulu. Nanti ketika sudah bosen makan di luar, baru mereka masak di rumah lagi. Gitu. nah, tapi ini ya, dari selama menjalankan bisnis nih ya, kan tentunya kan bagian untuk memanajemenin bisnis tuh kan bagian dari bisnis itu sendiri. Nah, itu belajarnya dari mana sih, Fit? Otodidak, nggak ada sekolah, nggak Otodidak. ada apa-apa. Karena kan tadi Belajar learning katanya by doing. informatika ya. Betul. Iya kan? Kan nggak ada Jadi hubungannya kan? iya iya. Jadi belajar Iya. bisnisnya benar-benar step by Belajarnya step tuh ya. bener step by step. Makanya kita butuh waktu lama belajarnya, nggak langsung cung. Makanya kita bisa, ibarat kan kita kan 6 tahun, ya dua Hmm. tiga tahun kita bergelut itu rugi lah bisa dibilang, masih rugi, masih belajar gitu loh. Jadi ya belajar sendiri, dari teman-teman ngobrol-ngobrol, dari internet. Intinya ya cara tahu kita bisnis kita sukses apa enggak ya kita lihat aja saldonya kita. Kalau saldonya kita berkurang, berarti kita rugi. Ya udah jangan cari lagi yang trik yang lain gitu loh. Ya ya. Jadi patokannya gitu aja. Itu bisnisnya sendiri atau misalnya partneran berlima gitu misalnya. Kalau yang Salmonhu ini kita sendiri. Nah, Sendiri. Oh. ada cuma kalau bisnis lainnya ada partneran. Itu Books ID namanya. Nah, itu boleh lah ya diceritain tipis-tipis lah. Itu book apa tadi? Books.id kalau websitenya, kalau di IG-nya itu books.idea idea gitu. Itu Nah, apa tuh? Books Idea sendiri itu juga bisa dibilang bisnis yang kita belajar dari bisnis awal Salmonhu ini, di mana nah kalau Books Idea ini kita lebih ke content creator sama social media agency Oh, oke, gitu. oke. Jadi kita ibaratkan gini loh. Kita ibaratkan dari awalnya kan kita sudah menjalankan bisnis Salmonhu. Jadi supaya gimana nih kita bantu orang-orang lain lagi supaya bisa membangun sebuah brand seperti Salmonhu, maka kita bikinlah Books Idea. Gitu loh. Books Idea itu di mana karena konten sendiri saya juga sendiri suka senang fotografi. Jadi Ya. berawal mula dari fotografi, ya kita handle. Misalkan ada bisnis ini foodie yang lain yang mau buka bisnis kuliner, kita bisa bantu foto produknya mereka, kita bisa bantu strategi marketingnya mereka seperti apa, strategi brandingnya bagaimana. Lalu kita juga bisa bikinkan penjadwalan social media management itu kita jadwalin postingnya dari captionnya, copywriternya, sampai ke ads-nya mereka kita yang handle. Gitu. Sampai ke apa tadi? Oh, ad. Ya, ya, pasang iklan ya. Ads-nya kita yang handle. Dia mau endorse siapa kita sudah ibaratkan sudah enak lah. Udah enak, jadi dia sudah nggak usah perlu belajar lagi, kita yang bantu dia supaya langsung tepat sasaran. Ya. Jadi kalau kita mau ikut perjalanan Salmonhu kan itu butuh waktu panjang tuh 6 tahun. Jadi dengan Books Idea kita mempersingkat mereka gitu loh. Nggak usah trial and error-nya nggak harus terlalu banyak ya. Nggak harus Kayak terlalu banyak Salmonhu. trial and error, betul. Nah, tapi gini, Fit, sebenarnya pengen nanya ya, sebenarnya apa sih tantangan terbesar ya dari ngejalanin bisnis Salmonho ini dari 2015 sampai sekarang? Tantangan terbesar yang pastinya satu yaitu membangun trust dari customernya kita itu
masih tantangan besarnya kita lah. Jadi eh, setelah itu ya kita mungkin dari mulai sekarang ini mulai banyak kompetitor yang muncul juga. Jadi market kita udah mulai terbagi-bagi jadinya. Cuman ya balik lagi ya tetap kita, yang penting kita jaga kualitas saja, mereka akan tetap setia lah sama kita. Gitu. Sama inovasi kali ya, kan tadi jadi banyak Betul, produknya. inovasi. Karena sekarang, oh ya, karena zaman mungkin kita bisa bilang karena zaman PPKM ini, kita juga terima kasihnya, karena orang juga jadi melek online. Jadi mau Iya. nggak mau, satu melek online dan mereka lebih suka yang one stop shopping. Betul. Jadi ketika satu toko ada lengkap barang-barangnya, dia akan lebih cenderung lebih suka belanja di sana. Jadi mau nggak mau ya kita sekarang banyakin aja varian-varian produk. Jadi otomatis ya, oh ini ternyata ada banyak variannya. Jadi ya udah belanja-belanja jadi banyak belanjanya. Yang tadinya cuma mau belanja salmon, gara-gara lihat etalase kita banyak, jadi dia belanja yang lain. Tapi ini berarti kalau misalnya teman-teman di luar Jakarta bisa ya pesen ya? Bisa, Tadi bisa asal, banget. asal bisa dijangkau dalam waktu 1 hari di Bisa, pengirimannya ya. bisa. Solo, Surabaya udah banyak customer. Ya, 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 ya. Oke, nah Mm-mm. pengen nanya juga nih. Jadi sebenarnya Mm. rencana mimpi lah ya, bisa dibilang mimpi Salmon Who di depan banget sebenarnya mau dibangun arahnya kemana dan sebesar apa sih? Tadi sih udah disebutin kan. Mimpinya ya itu kita perbanyak titik distribusi. Intinya pengen dikenal ketika orang tahu mau bilang salmon ya dia taunya Salmon Who. Mimpi Oh, besarnya. sampai itu ya. Yes, dan satu mimpi besarnya lagi ya mungkin nantinya ya itu saya pengen mungkin bawahnya supermarket, atasnya itu nanti jadi restoran gitu loh. Jadi dia bisa belanja online juga dan dia juga bisa langsung ada store-nya sendiri gitu. Jadi yang tempat inilah lebih ke etalasenya Ini bukan gitu. sih, ini nggak tahu ya, bener nggak? Mirip kayak yang ada di Sydney nggak sih fish marketnya, kurang lebih atau kayak gimana? Kurang tahu ya, belum pernah ke Oh Sydney. belum pernah, oh belum pernah, oke sorry. Jadi iya iya iya, maksudnya yang benar-benar ada apa namanya, ada tukang tukang potong lagi apa sih ngomongnya? Iya, Jadi ada ada orang yang ininya benar-benar ada yang ngiris di depan ngekat ya. customernya, kemudian kan Ya, langsung bisa disajin makannya di situ ya. juga, Kayak di bener Jepang gak? lah kita bisa bilang. Yang tahu sih Jepang gitu. Ya, ya di Jepang, Ya di kayak di Jepang Jepang. ya Jadi benar-benar. bawahnya, ya, jadi dia langsung langsung dipotong, iris, langsung kasih ke customernya. Gitu. Jadi mau Jadi ikan maksudnya apa benar-benar aja, dimakannya fresh. bener. Jadi kita ada ikan apa dan satu lengkap ikannya mau ikan apa aja itu ada. Ya, 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 ya. Nangkap, nangkap, nangkap. Oke, mungkin kayak gitu ya. Nah, Fit, ini Hmm. sebelum kita lanjutin ya, ini gue ada satu info mengenai kelas foodies dulu. Jadi nggak apa-apa ya, gue minta waktunya Boleh, sebentar boleh, ya. boleh, boleh. Oke nih, buat teman-teman yang lagi pada nonton, aku pengen ngasih info tentang apa kelas yang dekat, sekarang udah dekat gitu ya waktunya ya. Itu ada mastery class content and collaboration strategi certification program. Nah, ini tuh sebetulnya adalah belajar langsung dari mereka yang ada di balik kesuksesan akun dagelan, tahu lah ya pastinya ya akun dagelan, dan @inviafact dan masih banyak lagi. Yang mereka ini dimana memang sudah sangat expert sekali dalam hal membuat viral, terkenal suatu brand, dan pastinya jago lah ya bikin yang viral di internet. Kelasnya itu sebentar lagi, minggu depan 9 sampai 11 September. Apa saja akan dipelajari? Eh, Mereka nih narasumbernya sebenarnya ada dua. Dua-duanya adalah timnya Invia Group, pemiliknya banyak IP dan juga tentunya @dagelan. Ada Mas Gatot Prabowo, Chief of Content Invia Group, dan Michael Kenzie, Head of IP Komersial Invia Group. Mereka akan bocorin rahasia mereka selama ini tentang apa saja yang sebetulnya mereka lakukan dan resep rahasia dalam membuat dan mengelola konten, dan juga akan membahas strategi kolaborasi yang banyak digunakan oleh bisnis kuliner saat ini agar bisa ikut cepat terkenal dengan berkolaborasi dengan brand lain, IP, akun, dan lain-lain. Akan dipelajari secara detail. Dan tentunya ini yang paling kesempatan yang paling terbatas di kelas ini, hanya ada di kelas ini.
itu sebenarnya teman-teman Invia ini juga membuka kesempatan untuk kolaborasi bareng sama mereka yang memiliki jutaan followers dengan peserta terpilih. Jadi kapan lagi bisa kerjasama langsung collab sama teman-teman dari Invia yang salah satunya pemiliknya dagelan. Kesempatannya terbatas. Jadi jangan sampai teman-teman foodpreneur nggak ikutan karena materinya sangat jarang dibahas di tempat lain dan di Foodie saat ini adalah yang pertama mereka akan bongkar-bongkar rahasianya. Buat yang daftar hari ini masih ada kesempatan untuk mendapatkan harga khusus ya. Daftarnya itu bisa langsung ke link yang aku udah pin itu di sana, www.bit.ly collaboration strategi itu dipin di sana, atau bisa juga WA dulu aja ke CS Foodies 0813 1214 7974. Aku ulangin ya, 0813 1214 7974. Langsung ya. Oke, itu ya infonya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa mau nanya-nanya dulu via WhatsApp-nya CS Foodies, boleh. Oke, kita lanjutin ya, Fit ya. Untuk ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini sebenarnya, oh ya teman-teman, aku tuh sebenarnya pengen buka pertanyaan, tapi pertanyaan yang hanya aku bacain yang hanya relevan ya sama tema kita malam ini. Karena ini ada yang nanya tadi kan, untuk sekitaran Cibubur, bisa diperoleh nggak produknya? Cibubur bisa banget. Tuh, bisa ya berarti ya. Itu malah ada yang nanya Kurir di komen kita lagi. sendiri bisa antar sampai Bogor bahkan. Oh, gitu ya. Bahkan yang sendiri di Jakarta bisa ya? Oke. Bisa sampai Bogor. Itu nggak apa-apa lah ya? Ya. Aman, sampai Bogor, karena kita pengirimannya, karena kita juga pengirimannya kan boxnya pakai box styrofoam dan isinya es. Jadi banyak es. Jadi tahan berjam-jam sampai mau 4 jam, 5 jam di perjalanan juga masih tahan. Oke. Ini satu aku bolehin ya nanya yang di apa namanya? Yang di timeline tuh ada yang nanya ya, izin bertanya gimana caranya mendapatkan database pelanggan kalau usahanya seafood gerobakan? Wah, bingung juga saya jawabnya. Waduh. Gimana cara database ini kayak mau ngebang aja kita telepon telemarketing. Kalau boleh jawab, sebenarnya kalau kita usaha kuliner itu kita nggak perlu sampai kayak bank, sampai kita harus melakukan telemarketing, kita teleponin satu-satu database pelanggan ya kan. Kita bisa pakai ads aja tuh sekarang kan yang lagi ngetrend. Nah tadi kan ada belajar sama Foodies juga pasti ada ini kan, ada materi ads gak? Pasti bisa dong belajar kan tentang ads, caranya pasang ads yang baik dan benar. Bisa belajar dari Foodies. Foodies.id. Jadi ya bisa dibilang sekarang udah nggak zaman kita kayak ya ibaratkan kalau untuk bisnis kuliner ya kita nggak perlu sampai harus butuh punya database banyak, sampai kita teleponin satu-satu, kita bisa memakai ads aja sih. Karena kan kita juga bisa titikin, apalagi kalau usaha gerobakan kita kan bisa titikin radius alamat berapa, radiusnya berapa, kita malah mau umur berapa yang suka makan bakso atau apa ya itu udah bisa terinci. Ya. Untuk di ads ya. Betul, di ads. Mungkin aku sedikit nambahin aja sih buat yang tadi nanya ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya yang dimaksud David itu mungkin gini, kalau misalnya teman-teman punya gerobaknya di titik tertentu nih, ads-nya itu bisa ditembak itu di radius tertentu. Jadi orang yang baca ads-nya itu yang lokasinya itu deket-deket gerobaknya teman-teman. Gitu kan maksudnya ya. Sehingga nggak perlu kita buang pulsa. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya pasang iklannya itu, mau itu Instagram, mau itu Facebook, atau misalnya pokoknya yang namanya ads lah ya, Instagram atau Facebook yang paling umum digunakan ya, itu bisa ditembak, itu yang baca, misalnya teman-teman cuma mau, radiusnya 10 km misalnya, jadi radiusnya itu yang baca itu cuma orang yang 10 km di daerah situ, jadi bisa jadi nggak harus kalau lokasinya adanya di Jakarta, nggak perlu juga ngiklan ke Bandung, gitu kan? Boncos. Kejauhan. Boncos tuh tadi, benar. Oke ya, teman-teman paham ya, gitu. Jadi, kalaupun misalnya teman-teman mau ngumpulin database pelanggan yang datang, mungkin maksudnya kayaknya yang itu deh, yang mungkin yang datang kali ya, yang dia pikir ya. Kayaknya yang ditanyakan gitu ya, misalnya kalau orang udah datang beli. Iya. Ya, orang udah datang beli, itu gimana ngumpulin database-nya gitu. Mungkin David ada suruh komen isi dulu. Buku tamu. Suruh isi buku tamu aja.
Iya kan? Ya atau mungkin bisa Iya, kita ya. ya kita bilang ketika customer yang misalkan yang datang makan ya kita kasih boleh ya kasih tes jadi kayak kayak kasih printan stiker di samping meja itu ditempel untuk follow follow misalkan ada akun Instagram ya untuk kasih follow akun Instagram ini testimoni nah nanti kalau misalkan mereka ada testimoni ada giveaway-nya apa misalkan ada mungkin bisa berupa voucher untuk lebih diskon untuk kunjungan berikutnya misalkan ya, bisa gitu. Ya, betul. Ya, 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 ya. Nah, itu juga salah satu cara tuh ya. Jadi buat teman-teman sebenarnya sih banyak jalan lah ya untuk mendapatkan database. Banyak iya Asal bener sih jangan kayak orang bank banget misalnya, minta iya database ya dong. Atau iya teleponin satu-satu. Gitu. Tapi ya kuncinya itu iya adalah teman-teman ya harus apa ya? Harus memberikan gimmick lah. Tadi kan kalau kata David, kasihlah giveaway voucher misalnya atau voucher atau misalnya yang paling dipakai sih misalnya gratis es teh manis tapi kayaknya kurang yes zaman kalau sekarang ya. iya gratis Gitu kan baksonya Kak. lagi misalkan gitu. Ya, atau itu. Atau misalnya voucher nanti kalau kedatangan selanjutnya bisa dipakai misalnya gratis mangkok misalnya. Kan Iya, itu juga bisa ya itu kan dipakai ya menarik. gitu. Iya. Ya. Oke, nah terus oh ya ini kan apa sesuai biasanya ritualnya foodies itu kita ada foto bareng Fit. Kita ada foto bareng. Nah, teman-teman boleh ya di screen capture, kemudian nanti di post di IG story masing-masing. Jangan lupa di tag ke @foodies.id. David yang mau di tag akunnya apa? Salmonhu At, ID, Boxa idea banyak @salmon.id. nih. Banyak. @salmonhu.idea, David.Lisman sama books.idea. BOOX. O-nya double. Tuh, itu ya teman-teman ya. Jangan lupa ya di Hmm. print screen dulu ya. Oke. Itu ya teman-teman ya jangan lupa ya. Nah, oke nih Fit mendekati akhir IG Live kita, boleh nggak minta closing statement dong dari David buat teman-teman foodpreneur biar mereka yang misalnya baru mau mulai ya, tetap Yes. lebih semangat lagi. Gimana? Jadi kebanyakan seseorang itu kalau mau mulai bisnis itu mereka pasti lebih banyak mikir daripada actionnya. Jadi kuncinya banyakinlah action, jangan kebanyakan mikir. Jadi kalau kebanyakan mikir, kebanyakan ini ya kita nggak akan jalan bisnis kita. Yang penting do dulu, ngerjain dulu. Mau itu gagal nggak gagal, bodo amat. Yang penting kita jalanin dulu. Gitu. Kita percaya, misalkan bisnisnya kita udah bisa jadi solusinya untuk orang, ya kita jalanin. Dan intinya konsisten. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat, konsisten, action, tapi jangan lupa harus punya planning kali ya. Jangan sampai nggak punya planning juga. Bener. Nggak yang babi buta juga sih. Nanti kalau babi buta juga ya jadinya kayak salmon hubut. Tapi tetap lah butuh. Bisa babi buk itu nggak ada planning ya. Tapi ya hanya jadi terlambat aja. Tapi kan tetap bisa gitu. Bukan berarti nggak ada planning, nggak juga gitu. Ya, ya, ya. Sama mungkin Iya. ini kali ya, kenapa aku tadi sempat sebutin planning juga, karena mungkin zaman makin ke depan tuh kan competition Benar. makin ketat ya teman-teman ya. Mungkin Kompetisi makin ketat. Salmonhu dulu punya waktu untuk gagalnya lebih banyak, mungkin karena Yap. di masa 2015 itu belum banyak yang punya bisnis kayak Salmonhu. Tapi Iya. kalau sekarang teman-teman mau mulai tanpa planning, itu kayak nyemplung ke kolam, nggak bisa berenang, terus nggak bawa ban. Yes. Lelep pasti Bener. kan. Nah, sekarang ini mungkin kita bisa tambahin 2021 itu mungkin kita dituntut untuk berpikir lebih kreatif. Ya, Ya kan? betul. Jadi intinya kita harus lebih kreatif. Kita harus ya mungkin bisa dibilang kalau mau mencontek boleh ya, tapi harus lebih kreatif. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita dengan kreatif, otomatis bisnis yang kita jalani juga akan lebih berbeda dibanding orang-orang lain. Ya. Oke. Mungkin sebelum saya closing, mungkin David ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada lagi sih. Paling ya itu Ada aja. lagi. Daripada kan tadi kita tahu bisnis Salmonhu itu panjang. Nah, kalau misalkan ada orang yang mau memulai bisnis, yang bingung mau bagaimana ya, bisa memakai jasanya kita, Books Idea.
Gitu. Tetap promosi. Oke, tetap promosi, nggak apa-apa. Pokoknya tadi udah disebutin ya. Tadi apa ad-nya apa tadi? Biar kalau teman-teman mau tahu. BOOX titik idea. Oke. IDEA atau websitenya boox.id. Oke, itu ya teman-teman ya kalau misalnya mau cari tahu tentang tadi books-nya ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Thank you banget David buat waktunya, buat sharingnya juga. Dan pastinya harusnya ini sharingnya akan jadi manfaat besar untuk teman-teman yang baru pada mau mulai bisnis kuliner atau yang mungkin bisnisnya mirip seperti Salmonhu. Semoga kita bisa ambil manfaatnya dari sharing David malam ini ya. Dan pastinya akan jadi berkat balik lagi ke David dan buat teman-teman di Salmonhu ya. Oke, kalau gitu selamat malam. Akhir kata dari saya. Sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing selanjutnya dan maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat malam. Thank you David. Bye-bye.